menuju yang lebih baik daripada. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Baik Bapak Ibu sekalian, sangat banyak yang disampaikan. Yang penting kami selaku Korwil Pendidikan dan Budaya Jayapura mendukung sepenuhnya, mendukung dengan totalitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP. Apapun bentuknya, kami siap untuk mendukung karena CGP ini adalah cendawan-cendawan baru ya, yang baru dimulai. Jadi kalau dalam masak cendawan itu pakai ikan salai, pakai lado, kalau kudu. Ya Allah, perlu makan. Jadi ikuti dengan semangat kegiatan ini. Semoga budaya-budaya positif di sekolah bisa ditelurkan oleh kita semuanya. Ya, saya 2007 dalam mana mungkin ada menjadi guru. Saya pernah menelurkan budaya positif untuk Pangkalan Pisang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya peringkat 5 nasional kepala sekolah berprestasi. Saya apelnya di Istana Bu. Tapi dulu zaman saya masih muda, masih bisa berjalan kaki 10 kilo. Sekarang tinggal bekas-bekasnya saja. Kalau buka di apanya saya, media sosial saya, nampaklah piagam-piagam, foto-foto salam sama SBY, itulah kenang-kenangan. Nah, saya ingin selama saya kuliah di sini ada nanti guru penggerak kita, calon penggerak yang mewakili Mempura Kabupaten Siak untuk menjadi guru berprestasi, guru berdedikasi di daerah. Oke, saya mau sampaikan, saya mengikuti ini sambil ada kerja sedikit, semoga tidak mengganggu. Demikian, lanjutkan kegiatan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Korwil Kecamatan Mempura. Selanjutnya kami minta waktu dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Suryapura, Bapak Sukirman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mempura sekaligus PLT Kepala SD 09 Teluk Berpan. Yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak CGP yang insya Allah akan presentasi pada siang hari ini. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu rekan majelis guru beserta staf SD 02 Sungai Mempura. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama-sama di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka acara desiminasi calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah. Kemudian selawat beriring salam pada sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Korwil atau Bapak PLT Kepala SD 09 Teluk Berpan, kemudian kepada WK, selamat datang di sekolah kami. Ya, mudah-mudahan suasana sekolah ini membuat WK dan Pak Korwil nyaman dan betah di sini walaupun kondisinya seperti ini. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan nanti
lagi karena memang sudah ada tempat bertanya. Jadi nanti bisa berguru sama mereka, bisa bertanya sama mereka, bahkan bisa minta tolong buatkan tugas sama mereka. Ya mudah-mudahan seperti itu, sehingga nantinya dengan kebersamaan segala sesuatunya pasti akan mudah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada CDP yang telah menyajikan acara ini. Kemudian mohon maaf juga kepada Pak Korwil dan Bu Eka. Mungkin tempat dan ruangan ini kurang nyaman, jadi nyaman-nyamankan saja. Yang mudah-mudahan yang penting acara kita ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya rasa itu sekali lagi selamat mengikuti pembelajaran calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti di bulan April ya wisuda semuanya, wisuda lah katakannya, selesai semuanya, mengikuti tahapan-tahapan dari calon guru penggerak tersebut. Kemudian mungkin nyusul yang baru-baru nanti, saya juga berharap bisa lebih semangat lagi. Ya, jadi saya rasa itu lebih dan kurang mohon maaf. Dari taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD 02 Sumangura. Selanjutnya langsung saja pemaparan diseminasi pengimbasan baru 1.4 budaya positif dari kami kepada ibu-ibu semua. Kepada Ibu Wiwit kami persilakan. Banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, mencurahkan pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, baiklah ibu-ibu, jadi boleh kita mencoba membuat keyakinan kelas ya. Nah, nanti boleh ibu-ibu atau bapak melaksanakannya di kelas masing-masing. Ini saya akan kasihkan. Jadi untuk keyakinan kelas itu kita membuat dari kalimat-kalimat yang rumpang dulu. Jadi ibu buat dulu apa saja nanti yang akan ibu buat untuk peraturan kelas. Nanti baru kita jadikan dia ke dalam keyakinan kelas. Boleh ya ibu dan bapak? Satu saja boleh ya Bapak Ibu. Contohnya kemarin itu kalau anak-anak saya untuk peraturan kelas di sini ada di dalam kelas? Ada. Belum ada ya. Nah, boleh kita coba buat bersama ya Ibu. Boleh apa saja ya yang dulunya peraturan kelas yang ataupun sekarang yang ada sudah ada di kelasnya masing-masing boleh.
depan Ibu. Keyakinan dengan peraturan itu beda, enggak? Ya, nanti kita bedakan ya Ibu ya. Nah, oke. Iya. Bentar lagi Pak. Sebentar lagi. Sudah? Sudah? Nah, dari peraturan kelas yang ada, yang sekarang ada, itu bisa dari Ibu membacakannya atau Bapak? Biar semangat. Bacakan saja Pak, nggak apa-apa. Ayo Pak Agus. Ayo. Ya, hanya membaca. Ayo. Baca. Saya akan membacakan. Keyakinan peraturan kelas. Yang pertama yaitu jangan makan di saat jam belajar. Kemudian jangan ribut saat guru menjelaskan. Jangan membuang sampah di bawah meja atau di dalam laci. Kemudian jangan mengganggu teman yang lagi belajar. Berikutnya keyakinan kelas budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan santun. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang ketiga, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Yang keempat, peduli sesama. Selanjutnya, datang tepat waktu, tertib dalam kelas, menghargai guru dan teman-teman. Kemudian permisi keluar kelas satu-satu, maksudnya tidak berobrolan antar teman. Selanjutnya, menunjuk tangan ketika ingin berbicara. Melaksanakan piket kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, saling menghormati teman atau menyayangi teman. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Ibu. Nah, dari pernyataan yang telah Bapak Ibu buat, ini kan kalimatnya jangan makan di saat belajar. Ya, nah itu kan peraturan ya. Jangan makan di saat belajar, jangan ribut saat guru menjelaskan, jangan membuang sampah. Nah, yang harus kita jadikan kalimat ini, jadi ini kan kalimat yang negatif. Jadi kalimat-kalimat ini kita bentuk ke dalam kalimat yang positif. Nah, jadi dari yang jangan tadi kita ubah kepada kalimat yang positif. Contohnya makan pada tempatnya. Nah, itu ya. Buang sampah
pada tempatnya. Kemudian kalau budayakan 5S, oke. Budayakan 5S. Nah, kira-kira jadi gini ya Bapak Ibu, untuk bahasa dari kita membuat keyakinan kelas itu dari kalimat yang negatif kepada kalimat yang positif. Ini contohnya. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya atau letakkan buku pada tempatnya. Kita buat lagi ke dalam bentuk rincian yang lebih rinci, keyakinan yang dituju. Nah, kalau itu kan lebih kepada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab. Jadi anak-anak itu sudah tahu kalau kita bikin bertanggung jawab, apa saja rincian dalam bertanggung jawab itu anak-anak itu harus sudah mengetahuinya dalam mereka membuat keyakinan tadi. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalimat positifnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Contoh lainnya misalnya mengganggu teman. Tidak boleh mengganggu teman, karena itu tak boleh mengganggu kawan Bu, katanya gitu kan. Ketika kita buat peraturan kelas, kita terima dulu. Jadi setelah kita terima, kita tulis, kita jadikan dia kalimat yang positif. Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran mulai. Ini tujuan kita untuk anak yang selalu terlambat datang. Ya, nah untuk kalimat yang positifnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Nah contohnya itu, jadi ini termasuk kepada menghormati orang lain. Jadi hadir tepat waktu itu termasuk kepada menghormati orang lain. Dia menghormati guru. Jadi dia tidak datang terlambat itu dia menghormati guru. Gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keselamatan, menghormati orang lain juga. Jadi di dalamnya, jadi nanti kita membuat kalimat-kalimat yang positif di dalam keyakinan kelas itu seperti itu saja. Tidak banyak-banyak. Misalnya untuk keselamatan, ya, keselamatan. Dalam keselamatan itu anak-anak sudah tahu, berarti tak boleh memukul teman, tak boleh berkelahi dengan kawan, misalnya itu ya. Kemudian kalau di sini ini karena dulu corona, jadi gunakan masker. Nah itu untuk kesehatan. Jadi boleh kita bikin menjaga kesehatan dalam arti misalnya di dalamnya anak-anak membawa minum dari rumah, apalagi piket kelas, gitu ya, menjaga kesehatan juga, disiplin juga. Jadi misalnya disiplin. Nah, dalam disiplin itu anak-anak sudah mengetahui bahwa disiplin itu harus melaksanakan piket kelas, harus mengumpulkan tugas tepat waktu, harus mengerjakan tugas. Itu dari kalimat-kalimat yang negatif tadi. Apa kira-kira tindakannya? Apakah kita langsung mandu sepatu kau? Ini buat ya? Adakah kita seperti itu? Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita harus menanyakan terlebih dahulu. Bisa jadi tadi saya sampai ke sekolah lalu termasuk dalam WC. Apakah kita harus memaksakan dia pakai sepatu yang kotor, sepatu yang basah? Tidak kan? Nah itu tadi. Jadi kita sebagai guru itu yang harus kita miliki sekarang. Jadi ada masalah kita menggunakan segitiga restitusi ini ya Ibu ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah disinilah nanti kita menimbulkan kesadaran anak dalam memperbaiki dirinya. Jadi kesadaran itu dari dia. Oh iya, sama dengan kita. Oh selamanya sama dengan saya ya. Saya gini, oh selamanya aku salah mengajar anak setelah mempelajari ini, gitu. Oh selamanya rupanya aku banyak dosa dengan anak, gitu. Sama kita menimbulkan dengan anak kita. Oh rupanya aku mukul kawan tadi salah. Nah walaupun tidak dia ucapkan, gitu ya. Nah apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah kalau ini
sampaikan kepada anak. Kira-kira nak, kamu berbuat macam itu tuh betul atau tidak? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang telah kita langgar atau kamu langgar? Misalnya, berarti saya tak disiplin Bu. Nah, atau saya misalnya tak bertanggung jawab Bu, gitu kan? Atau saya melanggar keselamatan tadi Bu, saya memukul kawan. Itulah di dalam diri dia. Nah, jadi kita tanyakan kira-kira ke depannya kamu mau seperti apa? Kita harus menyimpulkan dari dalam diri mereka. Oh Bu, saya tak akan berbuat lagi Bu, gitu kan? Jadi bukan jangan buat lagi ya nak. Tidak Bu, berarti itu dari dalam diri kita. Esok jangan kau buat lagi ya nak. Yuk, jadi dia terpaksa. Besok akan dipikirnya lagi, ya. Jadi kita mencoba seperti ini ya, Ibu. Nah, semoga dengan ilmu yang sedikit ini kami tidak menggurui, kami ngajak bersama-sama berbagi dengan ibu-ibu. Mari kita refleksi diri bersama-sama, ya. Nah, karena waktunya sudah mau habis. Nah, jadi sedikit saya tanyakan bagaimana perasaan ibu pada hari ini setelah melihat ini. Adakah apa rasa yang ada, apa perasaan ibu yang ada pada saat ini ketika sudah mempelajari sedikit dari kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perasaan saya setelah mengikuti penjelasan dari teman ini, saya merasa memang banyak kesalahan yang telah kita buat itu, dan kedepannya mungkin kita akan berusaha ya, untuk belajar mengubahnya kemudian mindset kita atau apa pandangan kita ya terhadap anak-anak. Kadang kita menganggap anak itu seperti objek apa ya, nah, seperti itu. Jadi kita lebih benar dari dia. Karena itu kita kadang salah. Kita ke depannya berusaha untuk lebih baik lagi. Ya betul itu. Saya juga dulu gitu. Saya merasa saya lah yang benar. Saya merasa murid harus ikut dengan saya. Ternyata di filosofi pendidikan di Hajar Dewantara kita harus berhamba kepada murid. Ya, bukan berarti kita menduakan Allah. Kita harus berhamba itu tadi. Kita harus mengerti dengan murid-murid kita. Ya, mau mereka itu seperti apa supaya mereka merasa nyaman, kita tidak menjadi guru yang ditakuti, gitu ya. Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi ini pada hari ini, nah saya jadi paham bahwa berarti kita paham ya Ibu bahwa selama ini kita telah melakukan kesalahan-kesalahan juga diri saya. Ya, saya setelah melaksanakan pendidikan ini kurang lebih 2 bulan itu saya tengah malam itu sering merenung dan menyesali. Kemudian saya pengen menjadi berubah lebih baik itu kalau untuk sendiri itu sangat sulit sekali. Butuh kolaborasi dan kerjasama dengan teman-teman. Nah, makanya kami di sini ditantang oleh Fasil untuk melaksanakan aksi nyata berbagi. Karena kalau kami sendiri yang melaksanakan ini nanti kami dibilang guru yang gila. Ya aku lah Ibu. Aku di pojok manggil anak, pojok manggil anak gitu kan. Nah gitu. Jadi butuh kolaborasi. Makanya saya berbagi dengan ibu. Jadi ketika ada anak yang salah, ibu-ibu yang lain mungkin belum mendapatkan pendidikan ini lebih jelas misalnya, boleh bertanya dengan Bu Wiwit, kalau anaknya salahnya ini macam mana nih? Gitu ya. Saya juga itu, walaupun saya sudah mengikuti pelajaran ini, saya masih bertanya dengan teman-teman, minta pendapat dengan teman-teman di sekolah bagaimana mengatasi suatu masalah. Jadi bukan hanya di sekolah bisa kita terapkan. Di rumah juga sangat bagus dengan anak-anak.
kita buat keyakinan rumah yang harus disepakati dengan anak kita, keyakinan rumah namanya. Jadi dengan terciptanya di rumah bisa kita imbaskan di sekolah. Nah, target Bapak Ibu selanjutnya apa kira-kira? Targetnya ke depannya setelah ini apa Ibu? Banyak ikuti seminar, belajar gitu. Pelatihan. Setelah kita tahu sedikit Bertambah ilmu. target selanjutnya akan mengikuti seminar atau pelatihan. Kalau ada menambah pengalaman yang sudah tahu menjadi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka telah menjelaskan yang belum kami tahu. Dari kan sekarang sudah menjadi tahu sedikit walaupun masih dalam tahap belajar. Rencana selanjutnya saya akan mencoba nanti membuat keyakinan keras. Itu dulu. Nanti akan berdasarkan kalau bikin mungkin yang depan atau konsultasi dengan kawan-kawan di sekolah. Itu langkah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu, mantap sekali ya. Jadi kedepannya Ibu akan membuat keyakinan kelas, saya juga seperti itu. Nah, jadi kita ubah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Nah, yang membuat peraturan dan keyakinan kelas ini kita dengan anak-anak. Anak-anak diminta dulu pendapatnya, tulis di papan tulis gitu, bergantian mereka. Apapun pendapat yang mereka sampaikan, kita menerima. Ya, apapun pendapat mereka kita terima dulu, baru kita jadikan ke kalimat yang positif gitu. Nah, demikianlah Ibu paparan dari kami. Tentunya banyak kesalahan dari kami, banyak kekurangan dari kami karena kami dalam tahap belajar. Semoga nanti dengan terus kami belajar kita bisa berbagi ilmu lagi. Bukan berarti Ibu ini tidak hebat-hebat, lebih hebat-hebat dari kami. Kami ini karena merasa tidak hebat dari nak jadi hebat-hebat seperti ibu-ibu gitu ya. Dan kita berbagi. Jadi bisa jadi besok kami bisa bertanya dengan Ibu. Mungkin Ibu dalam hal lain, gitu kan? Apalagi ibu-ibu yang sudah senior dari kami, yang sudah banyak jumpa berbagai macam masalah murid, gitu ya. Nah, itu. Jadi kami nanti minta kolaborasinya. Nah, demikianlah paparan dari kami. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang baik, yang dirindukan, yang diimpikan, yang diinginkan oleh anak-anak murid kita. Jadi berharap tidak ada lagi masuk ke sekolah anak karena takut dengan guru. Karena di sini masih mendengar nggak Ibu? Saya takut dengan ibu itu gitu kan. Kita secara berhasil kita mengubah diri kita. Karena saya dulu seperti itu gitu ya. Ngapa buku aku masih panjang, takut sama Bu Eka gitu kan. Nah, jadi mungkin karena kita ngapa buku kau masih panjang gitu kan. Potong. Ternyata tidak seperti itu menangani masalahnya gitu. Ada tahapan-tahapan supaya membuat mereka itu tidak merasa bersama. Mereka itu merasa dihargai. Kita juga manusia sebagai guru mau dihargai. Karena apapun yang kita tanamkan pada anak itu akan diingat sampai dia tua. Sama seperti kita waktu sekolah. Saya masih ingat dipukul guru SMA pakai roll besi kan? Pakai roll besi. Sampai sekarang masih ingat. Ternyata itu tidak bagus untuk Pak Sawirman. Setiap tak siap PR, sesiap tangan pakai roll besi. Ternyata masih sampai sekarang masih kita
Ibu-ibu juga ingat kan apa dulu waktu di sekolah yang kita dulu masih ingat sampai sekarang. Nah itu yang akan anak kita lakukan sampai besok. Apakah kita mau anak kita seperti itu? Tidak. Ya. Nah dengan ini kita mengubah paradigma kita. Nah demikianlah, mungkin ibu-ibu sudah bosan ya Bu ya. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.